Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam bahasan pneumatik dan hidrolik. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu bagaimana menggunakan software simulasi fluid sim. Oke. Pada pertemuan ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang aktuator berupa silinder. Oke. Silinder kita sudah tahu dari pertemuan yang lalu ada dua macam, yaitu yang double acting silinder dan single acting silinder. Oke. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita lihat komponennya, ya, silinder itu bentuknya seperti ini. Jadi ini bisa maju dan mundur, ya. Di dalamnya ada pistonnya. Kemudian sering orang menambahkan apa namanya ini yang di depannya ini, ya. Ujungnya ini berbentuk tirus. Ini juga berbentuk tirus. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menyentuh saklar atau katup yang dilengkapi dengan roller. Umpamanya saja saya ambil katup seperti ini yang ujungnya ada rollernya. Kita tahu bagaimana untuk memilih yang ada rollernya. Ambil properties, pilih sini mekanik, pilih yang roller. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Misalkan dilengkapi pengembalinya ini dengan per, maka kita kasih spring returned. Nah, akhirnya ada pernya di belakang. Oke. Nah, ujung yang seperti ini, ujung yang ada ininya, ada apa ini ya? Ada kepala yang ada tirusnya ini. Ini kalau ujungnya sini menyentuh roller, maka roller akan tertekan sehingga bisa dibuat otomatis. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara supaya silinder ini bisa menekan roller. Umpamanya kita ambil kalau ini maju, otomatis dia mati. Misalkan seperti itu. Ini kita hilangkan dulu. Kemudian kita ambil kompresor. Lambangnya kecil tapi bendanya paling besar ini, kompresor. Ini kita masukkan ke sana. Nah, ini keluarannya kita kasih saringan. Boleh saringan yang ini maupun yang ini. Asal jangan dibuntu saja. Oke. Nah, kalau kita jalankan seperti biasa, kalau ditekan dia maju, kalau dilepas dia mundur. Nah, ini gimana supaya ini tertekan sendiri ketika ini mundur, sehingga dia akan maju mundur dengan sendirinya. Nah, oke, kita matikan dulu, kita stop dulu. Nah, seharusnya roller ini kita pasang di belakang sini, sehingga ketika dia mundur, maka tirus yang belakangnya akan menekan rollernya, sehingga rollernya tertekan, sehingga maju ke depan. Oke. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa rubah-rubah di properties di sini. Properties, kita lihat di sini adalah single acting cylinder. Kemudian ada actuating label. Nah, ini bisa kita pasang. Ini hanya di simulasi adanya, dalam kenyataannya nggak seperti ini. Rollernya kita pasang di sini langsung gitu ya. Kita kasih label A umpamanya saja. A.
dia mulai berapa milimeter, misalkan saja 0 milimeter sampai 0 sajalah, atau 1 lah. Nah, ini bisa ini 0 sampai 50, terserah ini, atau 5 lah. Jadi tirusnya tadi mulai 0 sampai 5. Oke. Terus kemudian ada label B, yaitu mulai 45 sampai 50. Namanya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat di atas ini. Ini ada A di sini, B di sini. Kalau bentuknya seperti ini ada hitam-hitam ini. Ini artinya pistonnya dilengkapi dengan magnet. Sehingga kita bisa memasang red switch di sini atau saklar magnet di sini. Sehingga kalau magnetnya pas ke belakang, dia akan on. Kalau pas ke depan, B ini akan on. Tapi kalau bentuknya tirus seperti tadi, kepala yang ada tirusnya tadi ya. Nah, ini kita bisa taruh di sini. Nah, ini hanya label saja, sama saja. Dengan seperti itu, magnet di sini tidak berguna lagi, bisa kita hilangkan. Properties, di sini ada configuration, sensing di sini bisa kita hilangkan. Sehingga kita tidak perlu lagi magnet di dalamnya. Oke. Jadi piston biasa lebih murah daripada yang ada magnetnya. Oke. Nah, bagaimana kalau sudah di belakang, di A, ini menekan ini. Nah, maksudnya apa? Supaya dia maju sendiri. Maka kita kasih di sini label yang sama dengan ini. Kita klik double, kita kasih label A. Nah, ada gambar gini, berarti kondisinya sekarang sedang tertekan dia. Sehingga ketika tertekan dia maju ke sana. Apa betul seperti itu? Coba kita coba. Dia majunya balapan sama ini ya. Nah, seperti itu. Ini tidak banyak berguna kalau seperti ini ya. Oke. Minimal kita punya gambaran. Jadi sini ada roller sini tertekan. Ini sebenarnya letaknya itu ada di A di sini gitu loh. Makanya kita kasih label A. Kalau ini kita gambar di sini, ini kan nama skema. Skema ini jadinya rumit nanti ya. Dalam kenyataannya ini kita pasang di sini, di A ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa rubah-rubah lagi. Bisa kita klik properties ya. Bisa kita klik kanan, kemudian properties, sama dengan kita klik double. Kita klik double sama juga. Nah, di sini kita tadi lihat actuating label sudah ya. Terus kemudian di sini ada external load, misalkan beban yang disangga di sini berapa, sehingga nanti gerakannya menggambarkan kalau bebannya berat dia akan pelan dan lain sebagainya. Parameter-parameter lain dan sebagainya. Maksimalnya 50 mm, bisa juga sampai 5000 mm ya. Tergantung daripada jenis silindernya. Oke, force profilnya misalkan tekanannya naik, kalau jaraknya sekian dia kuat kemudian turun, bisa juga. Ada macam-macam seperti itu. Oke. Konfigurasi di sini. Nah, kita lihat di sini ada one piston rod. Artinya apa? Dia punya satu rod di sini. Satu batang di sini. Kalau kita pilih two piston rod, maka jadinya seperti ini, ada dua. Nah, kita ambil satu, atau no piston rod. Berarti tidak ada rodnya, hanya apa itu piston saja, tidak ada pengambilan gaya di luar. Kita ambil satu piston. Oke. Tetap satu piston, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita rubah-rubah lagi. Kemudian di sini ada throw. Throw itu apa?
Through itu tembus. Nah, kalau kita klik, berarti piston rodnya ada dua, kiri kanan tembus seperti ini. Nah, ini ada ke sana dan ada ke sana. Ini bisa kita gunakan. Oke. Macam-macam. Ini kalau throw, kita biarkan dulu. Nah, kemudian spring returnate, ada bekas pengembalinya. Kalau enggak ada bekas pengembalinya. Single acting, ini adalah satu. Kemudian ada single acting retraction. Ini kalau ini extension, jadi dia pendorong. Kalau yang ini retraction. Nah, kita lihat dia sebagai masukannya di sini. Jadi dia sebagai penarik, menarik ke sana. Nah, di sini kita pasang spring returnate yang ada di sini. Kalau di atas tadi ada spring returnate, begitu kita pindah ke sini jadi hilang, maka kita harus pasang juga di sini sehingga ada spring di sebelah kirinya. Oke. Nah, ini karena kondisinya seperti ini, maka springnya tidak kelihatan. Kalau misalkan pas tidak tertekan, maka dia akan dikembalikan ke sana. Misalkan di sini kita ganti posisinya bukan di A tapi di B sini. Klik double, ini kita ganti labelnya jadi B. Oke. Nah, kondisinya tidak tertekan karena di B rodnya tidak berada di B, maka dia tidak tertekan. Oke. Nah, kalau ini kita jalankan, nah, ketika di B dia aktif, menarik. Nah, seperti itu. Oke, stop. Berhenti. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah tadi retraction. Ya, kita bicara tentang retraction, yaitu sebagai penarik. Atau double acting. Double acting seperti yang kita bahas yang lalu. Oke. Kemudian di sini ada sensing. Sensing ini ada magnetnya. Kalau enggak ada magnetnya. Oke. Ada cushioning. Cushioning ini adalah bantalan udara. Di sini ada kotak kecilnya. Ini adalah bantalan udara. Kalau tidak ada ini, karena ini pneumatik, kecepatan udara sangat cepat, maka dia akan lari dengan kecepatan tinggi, nabrak samping sini, kedengaran sekali, jedok gitu. Jedok gitu ya. Tapi kalau ada cushioning ini, ada bantalan udaranya, maka sebelum nabrak dia ada pengeremannya pakai udara. Jadi seperti ada bantal anginnya gitu. Nah, sehingga tidak jedok gitu. Oke. Ini adalah cushioning. Kemudian ada adjustable. Adjustable ini adalah kecepatannya bisa diatur. Nah, kecepatannya bisa diatur di sini. Oke. Nah, itulah mengenai silinder. Oke. Mungkin di sini dulu. Silahkan dicoba-coba dulu. Baiklah, kalau memang sudah dicoba, sekarang kita lanjutkan lagi ke katup atau valve. Ya. Oke. Seperti yang lalu kita sudah bicarakan bahwasanya penamaan katup itu dilihat dari jumlah jalan masuk dan keluarnya dibagi jumlah kamarnya. Nah, kita lihat di sini jalan masuknya 1, 2, ada 2, kamarnya ada 2. Maka katup ini disebut katup 2/2. Kalau katup yang seperti ini, nah, ini 1, 2, 3, maka katup ini disebut katup 3/2. Kamarnya apa enggak ada yang lebih dari 2? Ada. Ini contohnya adalah katup yang kamarnya lebih dari 2. Jadi ada 3 posisi. Posisi kiri, posisi tengah, dan posisi kanan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini,
ada 3 kamar. Berarti ini katup ini dinamakan, kita lihat kamarnya ada 3, maka 3 per 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah katup 5 per 3. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada jalan masukan yang aneh. Ada masukan lagi. Apa dihitung? Tidak dihitung. Karena ini adalah untuk mengendalikan ininya. Mengendalikan ininya, ini pakai pneumatik. Jadi katup pneumatik yang digerakkan oleh pneumatik. Oke. Jadi ada yang pakai mekanik, seperti contohnya ini. Ada yang manual, seperti tombol yang ada takiannya, ya button yang ada takiannya. Ini tuas, ini juga tuas yang ada takiannya. Ini pedal, pedal pakai kaki, pedal yang ada takiannya. Ini semua adalah mekanik, manual. Ya, jadinya seperti ini. Ada yang mekanik. Mekanik itu apa saja? Kita lihat di sini. Ada batang, ya, batang seperti ini. Ini kalau ada benda nabrak celek gitu, dia akan merubah posisi dari valve ini. Ada yang roller, ditabrak dari samping juga bisa tenggelam dia. Ada yang roller pakai lever, roller pakai lever. Kalau disentuh maka dia akan menarik ini sehingga dia tenggelam. Kalau ini kebalikannya. Kalau disentuh malah ini tertarik keluar. Kalau ini tersentuh tertarik ke dalam. Oke, banyak lagi. Ini yang mekanik. Ada lagi yang pneumatik dan elektrik. Yang ini adalah gerakan listrik. Yang ini adalah pneumatik. Yang ini adalah gabungan. Ada pneumatik dan ada listriknya. Oke, kalau kita pasang pneumatik seperti ini. Terus kemudian yang kanan juga kita kasih pneumatik juga. Seperti ini. Akhirnya ini bisa digerakkan pakai pneumatik. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana ya. Nah, agar lebih cepat, di sini sudah saya sediakan ada 2 katup, yaitu katup 3/2. Kemudian di sini ada katup 4/2. Kalau tadi kita main-main dengan single acting cylinder, sekarang kita pakai double acting cylinder. Oke, kemudian ada kompresor. Oke, kita hubungkan. Angka 1, ini adalah jalan masukan dari kompresor. Diingat-ingat, di benda aslinya pun juga seperti itu. Angkanya adalah angka 1. Angka 1 juga kita hubungkan di sini. Oke. Kemudian angka 3, kalau jumlahnya 3 gini, angka 2 mesti selalu keluaran ya. Bisa kembali, tapi ini adalah dari 1 ke 2. Angka 3 biasanya pembuangan ke udara. Oke. Kita kasih saringan udara. Ini juga saringan udara. Ini juga kita kasih saringan udara. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan bagaimana ini sebelah kirinya adalah roller, sebelah kanannya adalah per. Kita klik double. Kirinya adalah roller, sebelah kanannya ada spring returned per. Jadi ini kalau kita lihat di benda aslinya, yang pakai roller ya. Nah, seperti ini kita lihat, ini ada rollernya, bendanya seperti ini, ada roller, dan kemudian di sini ada jalan masuk dan ada jalan keluarnya. Yang ke udara sudah ada saringannya di bawah sini. Oke, ini tinggal jalan masuk dan jalan keluar. Kita lihat angka 1-nya
ada di sebelah sini kalau nggak salah ini ya. Ini angka 1, ini angka 2. Jangan sampai salah, angka 1 ini adalah angka masukan dari kompresor. Nah, gambarnya kurang jelas ya. Angka 1 di sini atau di sini ya, lupa saya. Oke, kita cari aja nanti ada angkanya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat di sini sudah. Sini juga kita bikin sama, kasih spring returned, sini pakai roller. Nah, kedua katup ini akan kita pasang di sini. Ya, kita klik. Nah, sementara sensornya kita hilangkan, adjustable-nya kita hilangkan ya. Kemudian kita kasih label. Misalkan A, ini di 0. Berakhir di 0 juga atau 5 ya. Terus kemudian di B ini mulai 95 karena ini adalah sampai 100 ya. Sampai 100. Oke. Nah, di sini ada A, ada B. Bisa kita geser sini supaya enak kita lihatnya ya. Di sini posisi A, sini posisi B. Nah, kita harapkan nanti kalau di posisi A, dia udaranya masuknya dari sini ke sana, keluarannya di sini. Berarti ini adalah geser ke sana. Nah, pada waktu posisi B, bagaimana udaranya keluar dari sini? Berarti posisi yang kanan ini. Maka ini kita kasih masukan dari sini supaya dia bergeser sana sini dengan cara sininya pakai pneumatik, kanannya juga pakai pneumatik. Oke, seperti ini. Ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Dan kemudian ini kita masukkan ke sana, masukkan ke sini. Oke. Kemudian ini adalah di posisi A. Ketika posisi A, dia menekan, udaranya masuk ke sana, menggerakkan ini ke kanan, sehingga udara dari sini lewat sini masuk ke sini, dorong ke sana. Oke, ini berarti posisi A. Sekarang sedang tertekan ya. Posisi B ini tidak tertekan karena B belum tersentuh, A tersentuh. Oke, kita jalankan. Nah, akhirnya dia maju mundur dengan sendirinya. Inilah katup yang digerakkan dengan pneumatik dia. Nah, oke, silahkan dicoba dulu. Nah, kita lihat di sini dia bergerak dengan cepat sekali. Bisa nggak kita kendalikan ini kecepatannya? Bisa, yaitu menggunakan namanya throttle. Throttle itu untuk mengatur kecepatan udara di sini. Oke, kita cari katup yang namanya throttle. Nah, di sini ada throttle, ada nozzle, ada orifice, ada variabel, dan lain sebagainya. Kita ambil ini throttle valve. Nah, seperti ini. Ini bisa kita putar-putar, kita klik kanan, kita bisa rotate 180, 270. Nah, seperti ini. Sehingga udara yang lewat sini, ini bisa diatur. Ini benda aslinya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk mengatur berapa kecepatan udaranya. Kita atur-atur di sini. Udaranya bisa lewat sana sini. Lambangnya sama dengan seperti ini. Oke. Kita pasang, di sini kita putus. Nah, kemudian kita lewatkan yang namanya orifice ini. Nah, throttle. Kita hubungkan. Ini berarti udara yang dari sini nanti naik
lewat throttle sehingga pelan. Waktu membalik lewat sini ke sini harus lewat orifice juga pelan juga. Coba kita jalankan. Nah, ini bisa kita setel ya. Nah, ini 100% berarti bukaan penuh ya. Bukaan penuh. Kita turunkan. Kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi. Jadinya pelan. Nah, turunkan lagi. Nah, lebih jelas ini. Nah. Oke, inilah namanya orifice. Oke, silahkan dicoba-coba dulu. Saya rasa video kita sudah lumayan panjang ya. Maka sampai jumpa, sampai sini saja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.